Lahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat Kabak Kesra, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang diwakili oleh Ibu Latifah Nurul Damayanti. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Usri, MK, AK, MM, CI, CBI. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Dr. Ana Hajah Sri Hanawati. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Ibu Dr. Irma Suswati MKes. Yang kami hormati Sekretaris dan Bendahara Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Aisyah se-Kota Malang. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Aisyah dan Majelis Lembaga Pemegang Kas Kota Malang, para narasumber dan pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Isrok SH CMMA. Yang kami hormati Ibu Dr. Andra Roli Narulita, Magister Administrasi Publik. Dan yang kami banggakan narasumber di pagi hari ini, Ibu Jihan Mawadah, Sarjana Pendidikan. Dan moderator pada pagi hari ini yang kami banggakan, Ibu Tino Dwi Cahyani, SHI, MHum, PhD. Dan yang kami banggakan seluruh panitia sekaligus moderator Ibu Fauziah, Sarjana Pendidikan, dan tim IT. Di pagi hari ini Ibu Fatmawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Aqimis sholata liduluki syamsi ila mustaqil layli wa qur'anal fajr. وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Sadaqallahul azim.
Pemerintah Kota Malang. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu peserta selaku sekretaris maupun bendahara yang ada di pimpinan daerah, pimpinan cabang maupun pimpinan ranting. Awalnya undangan kami adalah di aula, karena aula di kampus 2 itu terpakai sehingga menggunakan ruang kuliah. Jadi ini adalah ruang kuliah dari FK yang di lantai 2 itu ruang kuliah 3 dan ruang kuliah 4. Jadi ini pesertanya sejumlah kurang lebih 200 orang. Yang ada di dalam ruang ini adalah 100 orang, sedangkan di ruang sampingnya adalah 100 orang. Tapi pelaksanaan yang kita lakukan untuk pembukaan itu dengan Zoom, sehingga pada di ruang sebelah pun bisa mengikuti. Jadi kegiatan mudah-mudahan bisa lancar sampai siang nanti, dan saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habitnya apa? Golden habit. Ya, ada 9 kebiasaan yang di sini sudah tertulis. Jadi ditulis sama Bu Irma di sini, sehingga semuanya insya Allah kalau akan melaksanakan jadi dokter betulan. Amin. Ya. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah bekerja sama pemerintah Kota Malang. Ini merupakan rangkaian dari dana hibah. Jadi Ibu jangan main-main ya, nanti diperiksa kuenya, makanannya kalau nggak cocok nanti ditegur sama Bu Latifah. Harus dari sak ini tapi kok boleh sak ini. Tapi alhamdulillah merata semuanya, sehingga insya Allah apakah Bu Latifah yang nambahi atau mungkin paskan kita ibu-ibu sekalian, organisasi kita ini kan sebagai organisasi otonom khusus Muhammadiyah, ya, ini tentunya memiliki aturan-aturan, ya, yang memang tersusun secara struktural, ya. Jadi dimulai dari tingkat pusat sampai ranting. Jadi ibu-ibu kemarin saya itu Arkom pimpinan, itu kita sudah menyampaikan struktur organisasi kita mulai dari tingkat ranting, tingkat pusat sampai ranting. Lah, itu di situ mesti ada aturan-aturan yang tertulis seperti negara kita. Jadi kalau Bu Salma Urbalina itu adalah presidennya Aisyah, ya, maka Bu Hera di sini adalah Aisyah. Jadi levelnya seperti itu. Maksudnya, ya. Jadi aturan-aturan itu dituangkan dalam bentuk sebuah buku yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu konstitusi kita. Kalau konstitusi Indonesia ini kan sebelum diamandemen ya Bu ya. Saya yang sudah diamandemen berapa kali ini ya, Kak Pati hafal soalnya wis pensiun. Ya. Jadi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, mulai dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Kita punya namanya Mukodimah Anggaran Dasar. Di situ ada 7 pokok pikiran. Indonesia punya 4 pokok pikiran yang ada di, kalau dulu zamannya Bu Nini, zamannya sama Bu Didi PDAM ya, itu sampai jajar yang saya kenal itu ada 4 pokok pikiran preambul itu loh Bu ya.
Lah, kita juga punya, ya. Jadi di anggaran dasar Aisyah itu ada 14 bab, tadi malam tak catat, 46 pasal dan 189 ayat. Itu di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang di penjelasannya. Juga di situ ada 13 bab, 46 pasal dan 245 ayat. Waken Aisyah, aturannya waken. Karena apa? Mengendalikan organisasi itu kalau tanpa yang namanya aturan, akhirnya sakarpe dengklek. Jadi nomor ini, nah itu seperti itu. Ya. Maka untuk kesekretariatan dan keuangan ini itu diatur dalam pasal 38 sampai 42. Nanti ibu-ibu bisa baca di rumah. Nah, ibu-ibu, jadi kalau kita di Aisyah ini enak Bu, kita menganut kepemimpinan kolektif kolegial. Kalau Pak Prof Haris tidak bisa, Pak Kadir, oh doain. Kalau saya tidak bisa, ada Bu Irma, ada yang lain, Bu Ruri dan sebagainya, dan semuanya punya kapasitas yang sama. Cuma jangan sampai kita itu menempatkan orang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kita kan milih ya, bukan anak. Oh ini pinter ini, seperti itu. Nah, inilah ibu ini sudah terpilih sebagai sekretaris dan bendahara. Ayo kita bersama-sama belajar, ya. Jadi kalau di Baitul Arqam kemarin syarat-syarat organisasi efektif itu apabila ada dana dhisik ya Bu ya. Ya kan? Kemudian apalagi waktu. Makanya kalau dulu beberapa kali kita akan ketemu itu apa sih syaratnya organisasi itu bisa jalan dengan baik. Kepemimpinan kita itu harus pinter, kober, bener, bunder, lumer, seser, ya bunder seseran. Ya, pinter dhisik tapi lek gak kober, gak jalan organisasi. Gak pati pinter tapi kober, bisa belajar. Aku gak pati isoi tapi mau belajar dan terus menerus. Itu yang kita maksud bagaimana pinter, kober, bener, lumer, bener, bunder, seser. Ya. Jadi lumer itu ya luas, ya. Kayak Bu Hera itu untuk kaku karena ya, gak teko. Jadi ada komitmen, tanggung jawab yang ditunjuk. Jangan kemudian ogah-ogahan, salah ini yang aku ini gak pati gelem tapi kok jadi kompor enggak. Itu jangan Bu, nanti itu kembali aras-arasen. Karena organisasi ini akan mendorong kita menjadi orang yang berkah. Ya, ibu nanti dibutuhkan di masyarakat sebagai pimpinan organisasi di level manapun, ya. Jadi jangan sampai kita itu salahin milih aku lagi, itu jangan, ya. Jadi ada paling pokok itu kemampuan berpartisipasi, bukan rapat. Kapan rapat? Coba naik berat, kalau rapat ya, jangan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah selain syarat-syarat di atas, ya Bu ya. Jadi tadi itu kan seperti gini, kalau sekretaris itu kan ada perangkat kantor, ada apa, sampai urusan bendera, stempel itu diurus. Jadi sekretaris itu ya harus tahu itu ukuran bendera biro, taplak ini ya ukurannya, tulisannya apa itu tahu sekretaris. Jadi paling tidak membaca buku kuning atau buku anggaran dasar yang ibu-ibu terima, atau difotokopi atau download bisa ibu-ibu. Sekarang zamannya enak ya. Kemudian termasuk buku-buku tutunan. Jadi setiap ranting harus punya, atau cabang-cabang insya Allah punya. Ranting kadang-kadang radiono tulen. Ya, kemarin apa? Terus pokoknya ngaji. Siapa sih ngaji? Tunjuk langsung. Kalau tidak punya notulen, itu sebagai tuntunan kita di dalam berorganisasi. Jangan gak podo Bu. Aisyah dengan jamaah-jamaah yang di situ secara gerdukan nggak bisa, ya. Kita harus tertib secara seperti kemarin itu, ya. Kita tuh punya agenda yang begitu padat, tetapi kenapa kita bisa mengatur irama itu? Karena ada aturan-aturan. Hari ini ada 4 acara, tapi bisa kita mengatur siapa-siapa orangnya karena kita kolegial. Nah itu ibu-ibu sekalian. Yang terakhir manajemen
atau keuangan ini perlu ditata karena ini sumber keuangan kita yang tentunya semuanya perlu kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, jadi ibu-ibu gampang sekali sebetulnya kalau kita mengikuti tuntunan dan aturan. Jadi misalnya bagaimana kalau tidak ada bon? Maksud Pak becak, wong itu jauhi bon, ya jangan, ya kayak fotokopi apa bone tadi lek numpak becak, itu aku naik ke sana itu naik becak. Tapi kalau naik Grab sekarang bisa di screenshot ongkosnya itu, kan bisa seperti itu. Jadi itu ibu sekalian, apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi penggerak kita di dalam organisasi ini harus kita pelajari bersama-sama. Gitu. Matur nuwun, semuanya sudah hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bagaimana kita bisa menyebarluaskan. Ya, seperti tema kemarin memperkokoh apa Bu? Lupa saya temanya. Ya? Memperkokoh memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan, ya Bu ya, itu tema kita. Jadi bagaimana kita bisa menularkan ilmu kita setelah kita pinter, banyak orang lain yang akan belajar kepada kita. Mudah-mudahan semua usaha dan kinerja ibu-ibu semua akan dibilang oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin. Saya bisa bernostalgia karena tahun 93 sampai 97 saya pernah mengajar di sini. Setelah itu karena sibuk saya minta permisi ke dekan Fakultas Ekonomi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kegiatan ini penting, yang ini mengindikasikan bahwa Asia itu ingin menunjukkan bahwa Asia itu adalah organisasi yang modern. Karena ciri-ciri organisasi modern itu adalah tertib administrasi dan tertib keuangan. Ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari beberapa tahun, saya pernah mengajari ibu-ibu untuk keuangan. Murid saya waktu itu adalah sepuh-sepuh, tapi luar biasa. Nah, salah satunya beliau, ya, luar biasa, semangatnya luar biasa, karena ingin bisa. Dan sekarang yang mudah-mudahan tidak kalah semangatnya dengan yang sepuh-sepuh. Ya, tapi masalahnya sampai sekarang laporan keuangan untuk Muhammadiyah dan Aisyah itu belum terstandarisasi. Nah, untuk itu mungkin dengan pelatihan ini nanti laporan keuangan itu bisa disusun laporan keuangan yang terstandarisasi dan yang bisa diaudit. Nah, itu ya. Kalau laporan keuangan sudah bisa diaudit, itu laporan keuangan itu ya bisa dipercaya oleh pihak eksternal. Kalau cuma menurut laporan sendiri, dibaca sendiri, itu belum bisa, ya, belum bisa diaudit. Saya ini adalah guru akuntansi dan mengajar akuntansi. Kadang-kadang juga mengajar dosen akuntansi. Ya, karena saya juga kebetulan akuntansi. Dan saya sering diikutkan pelatihan oleh PDM untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kebetulan kemarin itu ada dari UMSIDA atau itu adalah tim yang memberikan pelatihan kepada seluruh PDM, PDA se-Jawa Timur. Pada saat kuliah, saya tanya, kira-kira setelah pelatihan
anggotanya semakin paham atau semakin pusing? Jawabannya sama. Ya, yang melatih bilang semakin pusing, Pak. Yang dilatih saya tanya, gimana sudah bisa? Semakin pusing. Ya. Sebetulnya saya sudah membuat satu cara, ya, menyusun laporan keuangan, ya, yang orang tidak mengerti akuntansi, tapi bisa menyusun akuntansi sesuai dengan standar akuntansi. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada para pelatih itu. Ini loh, tolong disampaikan. Nah, menurut saya nanti bisa dulu seperti ini, yang tanpa ilmu. Nanti kalau sudah biasa, nanti sedikit-sedikit ya dikasih ilmu, sehingga nanti betul-betul berakuntansi. Lalu saya ngajar mahasiswa saya 4 tahun. 4 tahun mengajar akuntansi. Ya, tapi sampai lulus yang bisa akuntansi itu bisa dikatakan hampir ya, jadi begitu ya. Nah, jadi sampai lulus itu dia itu belum bisa menyusun akuntansi, sehingga perlu latihan-latihan dulu. Tidak langsung bisa. Nah, jadi itu 5. Dan akuntansi ini sebetulnya adalah kewajiban bagi umat Islam karena ada perintah. Ya, jadi kalau punya hutang catatlah, kan begitu loh. Ya, saya tanya, apa aset yang ibu pegang, kas yang ibu pegang, apa uangnya sendiri? Bukan. Berarti punya siapa? Punya umat. Berarti kita hutang pada umat. Kalau kita hutang pada umat, ya, kita harus membuat laporan. Ya, buat laporan. Dan kalau kita lihat, ya, perusahaan-perusahaan yang maju, pasti perusahaan itu punya laporan yang sempurna. Ya. Demikian, kalau Aisyah punya laporan yang sudah terstandarisasi, wah, mungkin nanti Aisyah itu akan jauh lebih maju dibandingkan sekarang. Ya. Kita sering mendengar aset Muhammadiyah sekian triliun. Saya kok nggak percaya. Kasnya Aisyah ini terlaporkan ke BB? Tidak. Ya, yang terlaporkan ke BB itu adalah yang sudah betul-betul menyusun laporan keuangan dengan benar, seperti rumah sakit dan sebagainya. Yang lain belum. Jadi kalau kita hitung sebetulnya, kita laporkan sebenar-benarnya, maka aset Muhammadiyah jauh lebih besar dari itu. Ya. Karena laptop ibu di kantor belum dilaporkan, belum. Tanah kita belum dilaporkan. Coba tanah Muhammadiyah yang punya 183 titik dilaporkan, pasti kekayaan Muhammadiyah itu berkali lipat dibanding dengan yang sudah disampaikan. Nah, jadi Muhammadiyah besar. Tuh, kenapa aset yang sebesar itu laporannya kok belum standar? Ya. Muhammadiyah itu dikatakan adalah organisasi terkaya, bukan di Indonesia, ya, di dunia. Kan sangat ironis sekali kalau laporannya belum standar. Untuk itu saya bersyukur upaya-upaya seperti ini saya harapkan nanti menuju ke laporan keuangan yang standar. Untuk Ibu Esra, saya mohon jangan terus disimpulkan. Uangnya Muhammad banyak besar. Kalau begitu tak perlu dikasih. Tak boleh begitu. Ya. Karena apa? Karena kita ini banyak yang dikerjakan. Ibu-ibu ini adalah ibu-ibu hebat, cantik. Dikasih uang 1 juta, kumpul 1 miliar untuk siapa? Untuk masyarakat, bukan untuk warga Muhammadiyah, tapi untuk
semua masyarakat di Kota Malang yang membutuhkan itu. Untuk itu saya harap kalau Muhammadiyah itu mengajukan proposal ya segera disetujui. Begitu Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ke depan dan memberikan mendorong Asia Muhammadiyah ke depan menjadi lebih maju. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan bismillah, pelatihan keseharian dan keuangan PDA Kota Malang, Sekota Malang saya buka. Doa sejenak ya Ibu supaya acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhirnya, dan Ibu dalam doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita harus bangga karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang mencari ilmu pengetahuan dan menerapkannya. Maka sekarang Muhammadiyah ini adalah salah satu badan hukum di Indonesia ini dan yang mempunyai hak untuk memperoleh hak milik atas tanah. Nah ini dasarnya ini. Nanti kalau di tempat ibu-ibu ketemu, kalau tidak ketemu minta sama Bu Tino gitu ya. Harus minta. Karena apa? Kalau tidak ada permintaan lalu iya sepi pekerjaan ya Bu. Jadi Bu Tino kesepian. Jadi kalau dimintai terus maka Bu Tino akan menyiapkan sebanyak mau dibikin ibu gitu ya. Kalau bisa dibikin ibu Bu, dibikin ibu untuk PDA anggota cabang Aisyah Ranting Aisyah Sekota Malang. Jadi kalau sering-sering kita bicarakan ini lama-lama tambah dong. Oh maksudnya gitu toh, maksudnya gitu toh. Jadi organisasi itu begini. Kenapa dia organisasi? Kenapa dia bisa besar? Kenapa dia menjadi badan hukum dan sampai saat ini dipercaya sebagai badan hukum yang bisa memperoleh hak milik atas tanah. Apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja nanti tanah-tanah yang gak keurus. Ini di Indonesia ini yang masalah itu adalah tanah-tanah yang tidak keurus Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu? Tanah-tanah yang terlantar. Tanah-tanah yang terlantar itu bisa sebetulnya dikuasai oleh instansi-instansi negara, dibiarkan gitu saja. Emang. Nah, nanti akan muncul yang namanya hak pengelolaan. Hak pengelolaan. Ini PP 18 tahun 2021.
Kalau ini berjalan nanti, waduh kami pekerjaannya ibu-ibu banyak. Iso-iso gaya obat-obatan herbal. Tanami apa ya? Tanami apa ya? Mau dipakai untuk apa ya? Karena tidak boleh ada sejengkal pun di Indonesia ini tanah yang terlantar. Tapi yang ibu saudara lihat sekarang ini, tanah terlantar di mana-mana, membelukan, tidak karu-karuan, sehingga Indonesia ini meskipun kaya raya tetap aja impor. Karena apa? Karena tanah-tanahnya tidak terproduksi dengan baik. Potensi yang besar salah satunya adalah Persyarikatan Muhammadiyah, karena anggotanya yang terorganisasi dengan baik. Jumlah orang yang banyak, pengikutnya banyak, kalau tidak terorganisasi yang baik percuma. Dia akan menjadi kumpulan orang yang tidak karuan kayak penonton bola itu. Akhirnya itu anda karuannya tuh. Tapi kalau ibu kan terorganisasi dengan baik. Mana yang di garda depan, mana yang di belakang, mana yang menyiapkan konsumsi, mana yang macam-macamnya itu sudah ditotok dalam keorganisasian. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ibu-ibu buku yang menyediakan data-data bahwa Muhammadiyah ini adalah persyarikatan yang merupakan badan hukum dan boleh memiliki hak atas tanah dengan status hak milik. Berarti kalau hak milik persyarikatan. Jadi gitu. Rumah sakit Muhammadiyah tanahnya itu milik siapa? Milik Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi insya Allah saya termasuk yang memproses, ada Bu Vivi, ada Bu Tinu ya, ada Pak Uku dan lain sebagainya di Universitas Muhammadiyah itu. Kemudian kita sebagai organ, salah satu organ yang memproses tanah-tanah yang dibeli dari masyarakat itu kemudian dibalik nama menjadi nama Persyarikatan Muhammadiyah. Statusnya hak milik. Nah, isunya adalah, Pak, bagaimana kalau ada yang mau wakaf? Nah, ini ya, wakaf. Wakaf itu memang intinya adalah menyiapkan hak atas tanah itu untuk kepentingan agama. Wakaf. Nah, di Muhammadiyah ada dua tradisi. Tradisi yang pertama, yang wakaf ya diproses wakaf kemudian menjadi tanah wakaf. Yang kedua adalah yang mau wakaf didekati. Bu, wakaf berapa? Ini nak, ada 200 meter saya wakafkan, tolong dibuatkan musola ya. Loh, kan repot ya, 200 meter engkau bangun piro dan lain sebagainya. Lalu didekati biasanya, Bu, bagaimana kalau nilainya yang diwakafkan? Jadi nilai dari tanah tersebut nanti kalau sudah terkumpul, lalu diuangkan, dibelikan tanah yang luas, lalu digunakan untuk kepentingan keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah, yang lebih leluasa. Misalnya dibuat sekolah, misalnya dibuat rumah sakit, misalnya dibuat yatim, anak yatim dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, dengan keleluasaan seperti itu, maka Muhammadiyah akan, organisasi Muhammadiyah ini akan bisa mengelola itu dengan baik. Jadi mengelolanya lebih mudah dibanding kalau tanahnya itu banyak. Di sana, meritil itu ada yang 200 meter, 300 meter, 500 meter. Itu mengelolanya sulitnya luar biasa. Menyediakan uangnya bagaimana? Karena sekali itu dibangun, misalnya dibangun, kan harus ada uang yang berputar. Gitu. Jadi ada yang namanya strategi wakaf. Wakaf mungkin wakaf uangnya ataukah wakaf tanahnya. Kalau wakaf tanahnya saja, misalnya di tempat yang tidak strategis,
atau tanah helikopter katanya. Tanah yang menuju ke situnya, waduh liku-likunya kadang-kadang nggak punya akses, tapi tanahnya luas. Nah, itu lebih baik diwakafkan nilainya. Dulu ada contoh dari Bapak almarhum Malik Fajar itu, rumahnya itu diwakafkan, tapi diwakafkan nilainya sehingga nilai uangnya itu bisa dimasukkan ke SD 9 di Panglima Sudirman ya. Dulu jalan apa itu ya? Bengawan Solo Bu. Ya, Bengawan Solo. Sekarang jadi Panji Suroso. Nah, Panji Suroso. Itu berubah. Panji Tumenggung Suryo Panji Suroso. Nanti jalan Muhammad Isra. Ya, Tumenggung Suryo. Nah, gitu ya. Itu di Tumenggung Suryo juga ada perubahan tukar-menukar tanah sehingga ada masalah juga di situ. Dulu itu wakafnya kalau nggak salah namanya Bu Haji Galuh. Itu luas sekali ya, di situ ya. Kemudian ada masalah di HI orang gitu ya. Karena apa? Karena meskipun tanah itu punya Muhammadiyah, tetapi kalau nggak dipelihara Bu, kadang-kadang orang suka tinggal ya. Pertama ya bambu sese ya. Kemudian botol disemeni dalam gitu akhirnya. Jadi Bu, ada dua langkah kalau ibu-ibu ada aset seperti itu. Yang pertama mengamankan dari sisi yuridis. Yang kedua, mengamankan dari sisi fisik. Nah, kalau sisi yuridis itu hubungi Putin. Jadi misalnya kalau yang punya itu misalnya ahli waris. Nah, kalau ahli waris bagaimana Pak? Nah, kalau ahli waris ya harus ada keterangan waris. Jadi kalau bapak, kalau ibu-ibu terima aset gitu ya, khususnya tanah, maka yang pertama langkah-langkah awal ya, langkah-langkah awal. Langkah awalnya adalah diminta dokumen-dokumen yang terkait. Dokumen apa yang punya? Misalnya, oh ini petok D. Petok D itu karena ada petok A-nya, ada B-nya, ada C-nya, ada D-nya. Jadi petok D itu petok yang dipegang oleh pemilik. Petok C itu petok surat yang dipegang oleh kelurahan. Nah, sekarang namanya letter C. Kemudian ada petok B-nya. Petok B-nya itu sesungguhnya di kantor pertanahan. Lalu petok ini surat ya. Lalu petok A-nya ini di kantor pajak. Nah, jadi dulu sistem Belanda. Jadi sekarang ini masih ada tanah-tanah yang seperti itu masih banyak dimiliki oleh ahli waris. Suratnya ini Pak, ini tak simpen ngisori bantal wisuwi gitu. Dilihat apa ini ya? Misalnya IPEDA. Nah, itu petok D. Tulisannya biasanya IPEDA. Jadi dulu namanya iuran pemerintah daerah. Jadi kalau orang pegang itu dia yang punya IPEDA. Ini atas namanya nenek. Waduh, iya berarti turun temurun. Maka ibu-ibu harus mencari rantai yang menyusun turunan-turunan itu. Mbah ini anaknya sapa ae? Oh, anaknya 5. Oke, yang meninggal 3, sisa 2. Kemudian sekarang yang pegang siapa? Cucunya ini. Nah, gitu ya. Mumpung cucu-cucunya sedang logam hati, maka penanganan pertama adalah pernyataan. Nah, ini ya biasanya di BDM begitu. Saya ini Pak Marianto. Gampang-gampangannya buat pernyataan, semua cucu, semua anak bikin pernyataan bahwa itu diserahkan kepada Muhammadiyah.
Jangan lesan saja, karena lesan ini bisa hilang. Pak Isra kayak ganteng-ganteng ini moro-moro. Iya, saya kemarin itu, jadi ipar saya itu berupa tanah, kemudian tanahnya ini ada dalam rantaian ahli waris yang banyak. Tidak banyak pun, misalnya 3, 2, 1. Yang pertama yang dipegang adalah pernyataan. Baru saya memproses insan karim itu begitu. Oh gini Pak, ya katanya. Iki wes sapa? Ini Pak Wal, koncoku, si seger bugar, keluarganya lagi lodang. Oke, kita berangkat ke sana, langsung tanda tangan semua pernyataan bahwa itu milik Muhammadiyah. Karena dulu belinya biasanya tidak ke Persyarikatan Muhammadiyah gitu, kesulitan. Meskipun Persyarikatan Muhammadiyah adalah badan hukum dan sudah dikenal di kalangan Muhammadiyah, tetapi instansi kelurahan, pemerintah daerah tidak langsung tanggap, tidak tahu mereka. Kayak apa sih benar tak gitu? Ya wis, data nama orang aja dulu, gitu biasanya. Setelah data namakan orang, mandek beberapa tahun, puluhan tahun, terus ketemu sekarang sudah harus diatasnamakan Muhammadiyah. Kalau enggak, nanti orangnya sudah pada sepuh. Gitu. Padahal nggak sepuh juga bisa berangkat ya Bu ya. Nah itu, jadi harus siap yang namanya pernyataan. Jadi gimana caranya membuat pernyataan? Gampang. Ambil kertas HVS atau A4 atau yang pakai bergaris atau tidak bergaris, gitu. Dibuat pernyataan bahwa ini milik Muhammadiyah. Boleh ditambahi asal usulnya dan lain sebagainya. Pokoknya semua gercep mau menyampaikan bahwa ini loh miliknya Muhammadiyah. Pakai materai apa enggak? Nah ini masalahnya. Waduh, boleh materai kan nemu ini bunyi jam 12. Enggak usah pakai materai. Karena materai itu pajak. Nah ini, kadang-kadang kita ini terbelenggu oleh fisik. Kalau materai gak gawe, digawe no. Besok pagi-pagi kantor pos pusat Malang sudah buka, kita ke sana minta di pemateraian. Ke kantor pos, Pak kantor pos, saya minta ini dimeteraikan. Dok, kita didenda Rp10. Berarti bayarnya berapa Bu? 10.000. 10.000. Kalau nggak salah sekarang dendanya 100 atau berapa kan nggak ada begitu, parkir aja 2.000. Jadi itu namanya pemateraian kemudian. Jadi ibu-ibu kalau mau bikin pernyataan apapun, ya pernyataan apapun termasuk pernyataan di keluarga ibu atau ibu sedang melakukan transaksi dan lain sebagainya, kalau tidak ada materai jangan berhenti, karena bukti itu adalah penting, itu katanya orang hukum. Tapi memang betul begitu. Jadi jangan berhenti begitu, langsung ditandatangani. Kalau tidak bisa tanda tangan, cap jempol. Kuat mana cap jempol sama tanda tangan? Lebih kuat dicap jempol terus ditanda tangan. Karena cap jempol ini cap sidik jari ya. Sidik jari ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Ini memang pemberian Tuhan, given. Kemudian tanda tangan itu diyakini berbeda dari satu orang ke orang lain karena ada kebiasaan menulis. Karena itu dulu yang namanya tanda tangan itu adalah tulisan nama dari orang yang dapat mengindividualisir diri orang itu. Jadi kalau Isra terus kemudian tanda tangan tulisannya Rambo gitu salah. Jadi tanda tangannya harus Isra, tapi tulisan khas Pak Isra. Jadi tulisan tangan ini untuk menghindari cap jempol paksa. Misalnya ibu-ibu tidur, kemudian dimintai persetujuan ada yang kawin lagi. Sudah
jempol gitu. Nggak bisa karena saya dalam keadaan tidak sadar. Jadi kalau ada tanda tangan kan nggak bisa orang nggak sadar tanda tangan gitu ya. Jadi penanganan pertama ya pada penerimaan aset khususnya tanah atau seperti mobil dan lain sebagainya yang biasa dimasukkan sebagai aset tetap itu adalah dengan pernyataan. Misalnya ya, saya mau kasihkan mobil, misalnya, ojo ditulis dulu. Misalnya saya mau kasihkan mobil ke Muhammadiyah ini. Nah, oh iya Pak Isro, bukannya nggak percaya, saya buatkan pernyataan ya. Oh iya siap Pak. Dengan ini nama Muhammad Isro, alamat istri dan lain sebagainya. Kemudian dengan ini saya menghibahkan sebuah mobil merek, nomor sasis, nomor mesin, nomor polisi dan lain sebagainya. Saya tanda tangani, kan buat Bu ya. Nah, terus nggak bisa orang gini. Dulu itu hibahnya pakai lesan sih, nggak ada alasannya, nggak bisa. Terus kalau mau balik nama di Samsat itu ada dasarnya. Ini loh mana itunya meterainya. Nah, dimeteraikan di kantor pos. Di Samsat itu akan diterima sebagai sebuah peralihan kepemilikan mobil dari pemilik yang lama ke Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah adalah badan hukum, Muhammadiyah juga boleh punya mobil. Nah, jadi dalam suratnya Persyarikatan Muhammadiyah. Loh, Aisyah ini bagaimana? Kan bapak-bapak Muhammadiyah. Nah, Aisyah adalah termasuk salah satu organ dari Persyarikatan Muhammadiyah. Termasuk misalnya Universitas Muhammadiyah. Kalau Universitas Muhammadiyah ini adalah AUN, Amal Usaha Muhammadiyah. Sing bagian golek duit, sing bagian golek duit terus memfasilitasi ibu. Jadi kalau ibu-ibu di sini difasilitasi karena ibu-ibu lah yang punya Universitas Muhammadiyah Malang ini. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Kasih makanan yang banyak. Jadi penanganan pertama kalau ada yang mau memberikan hibah, mau mewakafkan, pokoknya mengalihkan lah. Hibah wasiat bisa. Hibah wasiat itu hibah yang nanti berlakunya setelah yang menghibahkan itu meninggal. Dan meninggal gimana? Sampai meninggal ya, mesti ya. Iya, jadi kayaknya setiap yang hidup itu memang katanya Pak Ustadz akan meninggal. Setiap yang hidup. Saya meninggal. Ini Butini Guyonan ini teman satu fakultas. Cuma Butini ini pintar sekarang sudah PhD. Oh, sudah PhD. Kalau Pak Isro nggak kuat menyandangnya. Butini ini luar biasa. Besar. Nah, kemudian mau membeli. Ini bukan pernyataan. Ini namanya transaksi. Transaksi. Apa itu? Jual beli. Berarti kita punya uang. Nah, yang model seperti itu banyak sekali sekarang. Di Jalan Ikan Piranha kemarin itu ada beli 2M. Saya bilang, ya Allah, PRN bisa membeli tanah 2M gitu ya. Cuma kemarin kekurangan uang, minta bantuan UMN. Saya jadi tahu karena saya yang mengurus. Katanya UMN, tenang saja, UMN akan membantu dengan cara menghubungkan dengan pihak bank syariah. Nah, UMN itu punya bank syariah namanya A3S, Arta Sinar Sejahtera Syariah. Ya, itu pusatnya di Batu, dulu milik orang Muhammadiyah juga, namanya Bang Rinjani. Kemudian Bang Rinjani itu karena sedikit kolek setelah muncul di majalah lembaga keuangan itu menjadi bank
terbaik. Beberapa tahun kemudian, 2-3 tahun, direkturnya ditangkap polisi. Ya akhirnya kolab. Karena kolab, maka minta bantuan Muhammadiyah, kemudian dibeli, kemudian sekarang menjadi banknya Universitas Muhammadiyah. Dan minta doanya semoga ke depan itu menjadi bank syariah yang baik. Jadi bank ini penting, Bu. Seperti Bank Israel. Janji bayar. Berarti kalau orang Muhammadiyah terpercaya bonafid, maka atau Aisyah terpercaya bonafid, maka gampang. Nanti sisanya bayar. Contoh SD Aisyah Jalan Kejayaan. Nah itu ibu-ibu yang bayar. Ibu-ibu Aisyah Ranting Merjasari 2. Ya. Lawar ya. Oh lawar ya, maaf ya. Bu Tuti, ada Bu Tuti dari sini. Nah itu tokohnya itu. Kemudian bergulir, ditiru oleh teman-temannya. Jadi itu beli. Donatur untuk membangun ya, membangun. Sekarang sudah maju Bu ya, jadi SD-nya dari sisi jumlah siswa sudah naik meningkat, kemudian dana menjadi bergulir dengan baik. Jadi itulah kekuatan dana. Jadi kekuatan dana itu tergantung juga pada kekuatan orang. Kalau organisasinya sudah baik, uangnya itu nggak muncul, uang itu ngumpul. Minimal itu yang pegang uang, ngisi uang. Kadang-kadang kita kan begitu ya. Karena saya sekarang ada di Ranting, ngerasakno tenanan. Iki koyo oleh aku duwe keputusan terus mari ngono mosok njupuk duwe Ranting kae. Ngene ae wis tak sumbang dhisik, tak cukup. Tak sumbang dulu terus tak belikan gitu. Jadi ternyata ibu-ibu juga begitu dari pimpinan Ranting Aisyah itu. Oh, caranya ini dan gitu. Jadi ada tempat untuk mengabdi. Jadi kalau umur saya ini umur 60-an. Kalau Bu Tini ini kan masih muda. Kalau orang sudah tua itu pikirannya mau ngasih itu ya. Karena mau bepergian. Karena disadari mau bepergian. Jadi ada tempat mengabdi itu luar biasa baik. Jadi mudah-mudahan barokah. Saya kok ngomong terus ini sudah selesai. Transaksinya aktanya jual beli, jika ada uang cash segera boleh diwujudkan, mungkin dengan aset yang itu nanti bisa bermanfaat. Begitu Ibu. Monggo ibu-ibu dan ya. Kemudian karena kesulitan wakafnya itu Pasar Surya. Kemudian apakah bisa Pasar Surya itu dijual? Kemudian untuk diberikan tanah, karena di sebelah kita itu tanahnya itu luas sekali, ya, mulai dari harga 3M, mungkin sekarang menjadi 9 ya Bu ya, karena tidak bisa, karena orangnya minta cash bayarnya. Nah apakah bisa Pasar Surya itu dijual, kemudian dibelikan tanah yang di sebelah PRA Ranting Bumi Ayu, ya, PRA maka dengan PRM ngobrol-ngobrol bikin kesepakatan bersama. Nanti kesepakatan bersama itu dibawa ke PJM. Nah nanti biar PJM yang mengkomunikasikannya dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah. Kalau sudah ditandatangani semua, maka itu seperti bikin pondasi yang kuat. Ini posisinya seperti ini. Saya misalnya 2 bersaudara, orang tua sudah meninggal, terus saya mau mengerjakan tanah ini, nanti dikira punyanya saudara saya itu juga posisinya seperti itu. Lebih baik saya ketemu saudara saya itu, kaya apa ya dia, iki lho wong tuane awake dhewe lak wis sedo. Kaya apa enake awake dhewe kok dibangun bareng, apa bisa sampai dhewe aku dhewe. Nah, kesepakatannya itu yang nanti menjadi fondasi. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalau secara formal
untuk tanah dibuat di PPAT Bu. PPAT-nya bisa notaris, bisa di kecamatan, namanya Akta Pembagian Hak Bersama, APHB singkatannya, Akta Pembagian Hak Bersama. Kalau tidak, muncul masalah. Ada yang bangun kos-kosan di Sumbersari itu. Begitu kos-kosannya dibangun, sudah megah, dapat uang banyak, dulu teko. Kira kita semua harus dibagi gitu. Kayak apa terus itu? Kan susah. Jadi bikinlah fondasi dulu, baru membangun di atasnya. Jadi gitu Bu Fatimah, mari membangun fondasi dulu, kemudian Ibu nanti beraktivitas dengan nyaman di atasnya. Apa itu? Bikin kesepakatan bersama. Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi bukan suatu badan yang berdiri sendiri. Jadi gitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Kan saya ragu-ragu Pak. Jangan-jangan saya bangun tiba-tiba mau dipakai SD Muhammadiyah gitu ya. Ada ketakutan seperti itu. Sama, AUM juga begitu. PRN mau bikin kantor juga begitu. Mau bikin kantor, nanti jangan-jangan ini dinyatakan punyanya Aman Usaha Muhammadiyah kan? Kan gitu. Nah, supaya tidak takut, maka buatlah pernyataan bersama yang diamini oleh ketua cabang PCA dua-duanya. Jadi yang kesepakatan bersama itu saya kira posisinya lebih baik PRN sama PRA. Jadi nanti PRN sama PRA itu ke cabang-cabang akan mengkomunikasikan ke pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau sudah betul itu hanya untuk Aisyah mengelola TK, Ibu kan juga gercep Bu ya. Jadi langkahnya semakin baik. Itu enggak ada keraguan di dalamnya. Arjosari SD Muhammadiyah 3 ya. Itu banyak siswanya Bu. Nah, kalau banyak, cash flow-nya pasti tinggi. Kalau cash flow-nya itu tinggi, berarti kalau membeli sesuatu, misalnya membeli tanah harga 3 miliar, sekarang 9, misalnya 9, kan tambah itu. Misalnya 9 miliar, yang 9 miliar ini bisa dijadikan jaminan ke bank. Pertanyaannya adalah, apakah cash flow-nya cukup? Apa cash flow itu? Cash flow itu pengeluaran rutin sama investasi. Pengeluaran rutinnya 1 miliar, kemudian ininya 2M, yang ditabung untuk investasi. Kuat enggak ya? Kira-kira kuat. Nah, misalnya, kalau tidak kuat, sambung roso. Cacari. Seperti di akta PPAT itu 2, tanda tangan dan cap jari. Kemudian di video, di foto. Jadi notar-notar itu sekarang menyediakan kamera. Tapi kan filmnya nggak usah beli. Dulu kita beli filmnya, rugi. Sekarang nggak usah beli, malah mau buang-buang. Akta tanah sudah berubah menjadi milik persyarikatan. Tapi pajak PBB masih atas nama pemilik tanah yang lama, betul? Apakah hal tersebut tidak berpengaruh? Nah, sebaiknya sama. Sebaiknya di kampus itu masih pemilik yang lama banyak ya. Jadi karena memang organisasi negara juga berproses, tidak bisa langsung sempurna. Mereka juga menangani masalah-masalah masyarakat itu juga perlu waktu yang lama untuk bisa mengatasi secara cepat. Apalagi pada musim digital seperti sekarang ini, maka ini terutama pada instansi-instansi publik itu harus cepat menangani masalah-masalah masyarakat. Ini nanti sertifikat tanah sudah tidak ada Bu, yang kertas itu. Hard copy itu sudah nanti hilang sendiri. Sekarang sudah mulai diganti dengan sertifikat elektronik. Ini mulai dari AHY, anaknya SBY yang jadi menteri
ATR ya, seperti ATR. Jadi ini seperti uang ibu nanti nggak ada, diganti oleh kiris, diganti oleh auto debit gitu. Lama-lama beli pecel saja nggak boleh bayar uang cash, harus digosok. Ya, ini pertanyaannya ini luar biasa karena kita ini di masa yang berubah dari zaman non digital ke zaman digital. Oh iya, kartu keluarga sekarang nggak ada yang isi. Iya, jadi hati-hati kalau mau bikin keluarga baru. Wah, ini bahaya. Ya, ini sudah pertanyaannya. Insya Allah saya jawab seperti itu, mudah-mudahan bisa memuaskan. Terima kasih Pak Islam untuk membicarakan persoalan hukum, apalagi berkaitan dengan badan hukum. Bisa ber-SKS yang 1 bulan bisa belum selesai nih ya ibu-ibu semuanya. Tapi ini tadi sudah sangat luar biasa. Ibu-ibu sudah pastinya sebelum masuk belum menentang ini, kemudian keluar sudah oh ternyata harus begini. Minimal tadi surat pernyataan, pokoknya surat pernyataan lah gitu ya ibu-ibu ya. Aplaus untuk beliau yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Pak karena waktu kurang 5 menit lagi ya. Jadi ibu-ibu semuanya berkaitan dengan aset ya ini sangat penting meskipun namanya Muhammadiyah sama Bu ya. Kemarin ada yang akan hibah ya, saya sampaikan proses turun waris dulu. Setelah turun waris kepada ahli waris karena ada pewaris orang yang meninggal, kemudian turun waris kepada ahli warisnya, kemudian setelah turun waris ya nanti ahli waris ini dia menjadi orang yang berhibah atau wakif kalau mau wakaf kan begitu ya. Kemudian baru beri nama kepada Muhammadiyah. Jadi 2 tahap kan begitu. Nah, karena 2 tahap beliau gini, tapi ibu saya kan aktifnya di Aisyah Bu, maunya dihibahkan ke Aisyah, aktifnya di Aisyah kok. Iya Bapak, sama ini yang perlu kita sampaikan, sama secara badan hukum namanya Muhammadiyah karena persyarikatannya Muhammadiyah badan hukumnya, karena negara kita yang terdaftar itu Muhammadiyah sama. Aisyah adalah otom khusus, organisasi otonom khususnya Muhammadiyah. Hanya pengelolaannya nanti Aisyah. Akhirnya beliau karena beliaunya posisi di Jakarta ya, ahli warisnya 1 orang saja ahli warisnya Pak ini ya. Beliau akhirnya oh iya ya karena ibu saya aktif di Aisyah beliau dulu waktu masih hidup gitu ya. Nggih, nanti pengelolaannya oleh PRA, pimpinan ranting Aisyah gitu ya. Meskipun namanya di sertifikat Muhammadiyah. Jadi begitu nyebut kalau namanya beli nama Muhammadiyah risau ya gitu ya. Tapi itu tidak perlu risau, sama saja hanya secara yuridis ya, secara sertifikat namanya itu. Itu ibu-ibu semoga bermanfaat ya 1 jam, tapi kemudian nanti seperti ilmu yang lebih dari 1 tahun diberikan karena ber-SKS tadi mata kuliah hukum agraria masuk ya, atas tanah masuk ya, notaris masuk ya. Ini lebih dari 3 SKS Bu, meskipun